tetap di sini dan anak cucu kita juga di sini. Ibu bapak sekalian, tentu di layar ini sudah sama-sama bisa kita lihat 2004 itu ada MOU antara pemerintah Kota Batam, Ketua Otorita Batam, dan Ketua DPRD Kota Batam dan PT MEK sendiri. 2004 berlangsung, maka hari ini kami meneruskan perjanjian itu. Karena yang berjanji bukan individu, tapi adalah institusi pemerintah, yaitu Pemko Batam, Otorita Batam, PT MEK, dan DPRD sendiri. Supaya nanti tidak ngambang kemana-mana Bapak Ibu sekalian, karena setelah kemarin ini keluar, ada dikirim kepada saya tentang perubahan atau pembatalan Perda tahun 2004-2014. Perda ini tidak ada hubungan langsung dengan perjanjian ini. Saya luruskan Bapak sekalian. Perda yang di-sharekan itu tidak ada hubungan langsung dengan perjanjian MOU ini. Ini sangat berbeda. Kalau Bapak Ibu bingung, saya kasih contoh supaya nanti kita tidak bingung. Bapak Ibu semua kita hari ini kan punya tanah atau punya rumah. Kita jual beli kepada orang lain, atau kita ada pengikatan, atau ada keluar perda tentang tata ruang, ada keluar perda tata ruang. Perda ini tidak akan membatalkan prosesi atau MOU Bapak Ibu sekalian. Sama seperti ini. Perda tata ruang hanya mengatur tentang ruang di Kota Batam. Daerahnya untuk ini untuk ini pariwisata, ini industri, ini jasa. Tapi MOU jual beli itu hak sesuai dengan kepemilikan kita masing-masing. Jadi Bapak sekalian, ini berlangsung dan kita dipanggil ke pusat kira-kira bulan April yang lalu bahwa PT MEK ini akan mengembangkan di tanah yang dulu diperjanjikan ada 17.600 hektar. Perlu Bapak Ibu ketahui, ada lagi yang beredar bahwa kalau 17.600 hektar WTO diambil oleh BP Batam, dikalikanlah 1 meter sekian, dikali 17.600. Bapak Ibu, di sini saya menjelaskan sedikit bahwa yang boleh diberikan untuk digunakan usaha itu hanya 7.572 hektar. Itu pun dalam proses pelepasan hutan lainnya. Tapi hampir 10.000 itu tidak lepas, tetap hutan lindung. Artinya yang akan dibayar WTO hanya 7.000, nantinya 572 hektar. Jadi bukan yang disebarkan di medsos, ini akan ada uang sekian triliun. Itu isu-isu yang menyesatkan Bapak Ibu sekalian. Dan kita pun sudah tahu siapa yang memainkan isu itu. Maka hari ini kita banyak termakan informasi yang mungkin tidak tepat. Saya tidak bilang itu tidak benar. Karena tidak tepat dibikin suatu buat sekalian supaya nanti terjadi tidak keharmonisan antara kami di Batam, saya Wali Kota Batam, kepada rakyatnya sendiri. Ibu Bapak sekalian, ini pengembangan sudah dalam proses berjalan. Nantinya akan diselanjutkan oleh Ketua Tim, yaitu Pak Sudirman Sahan sebagai Deputi 3. Saya buka sedikit saja supaya nanti kita paham ini loh kondisi sebenarnya. Maka sampai-sampai kita mencarikan lokasi. Karena kita ketemu beberapa perwakilan kemarin, katanya minta harus di pinggir laut. Kita akan coba siapkan. Nanti Pak Dirman akan jelaskan terus sekalian. Intinya, kami akan berbuat semaksimal mungkin supaya Bapak Ibu dari posisi lama direlokasi baru, maka lokasi baru ini harus kami siapkan. Itu adalah komitmen saya sebagai Kepala BP Batam kepada Bapak Ibu sekalian. Kita tidak akan pindahkan begitu saja. Maka semua akan kita siapkan, termasuk kalau rumahnya belum selesai nanti. Kita akan jamin sampai rumah selesai, biaya hidup sewa akan kita bagikan Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini kita ketemu, kita coba diskusi, mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik buat kita. Sekali terima kasih kepada para tokoh, Pak Hujrin, Pak Nurdin, makasih banyak telah hadir, dan Bapak Ibu sekalian, para Forkopimda, terima kasih banyak. Bekerja sudah siang malam, tapi ada juga yang masih menyebarkan berita-berita yang akan merusak kita semua. Saya titip kepada kita, Ibu Bapak sekalian,
Saya tidak akan cerita soal agama, tapi semua kita sudah paham tentang agama. Apalagi berita yang kita tidak paham, kita menyebarkan kemana-mana. Yang rugi adalah kita. Dosa tak terampun, dosa sesama manusia. Kalau manusia tidak ampun betapa mujrimun, maka itu tidak akan terhapus. Kalau sama saya, Bapak Ibu sudah saya maafkan dulu Bapak Ibu sekalian. Berita apa mungkin kirim sajalah. Saya sampaikan di sini, saya tidak punya kepentingan pribadi dengan Pulau Rempang dan Galang. Saya ulangi lagi, saya tidak punya kepentingan pribadi dan saya tidak ada Rp1 pun saya terima sekarang tentang Rempang dan Galang. Karena ini yang diusulkan bahwa Bapak Ibu, bahwa kenapa 2004 tantangan tidak bergerak, tapi hari ini dilanjutkan oleh Wali Kota Haji Mabarudi Kepala BP Batam. Bukan itu Bapak Ibu sekalian. Saya hanya menjalankan perintah negara, perintah Pak Presiden kepada Pak Menteri, karena yang berjanji ada institusi dan yang jabat waktu itu adalah Dato' Haji Nakadir, Ketua DPR adalah Taba Iskandar, PLT Gubernurnya adalah Bapak Ismet Abdullah, Ketua Otoritasnya PLT-nya adalah Pak Benjamin Balong. Mereka bekerja mendandatangani atas nama institusi pemerintah. Maka tugas saya hari ini sebagai pengganti kepala daerah, maka saya jalankan sekalian. Supaya nanti tidak jadi lagi isu-isu negatif bahwa saya punya kepentingan. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Tapi hari ini karena perintah pusat, kita mencoba sebagai wali kota, sebagai kepala BP Batam, saya berusaha buat terbaik supaya apa yang tidak mau, dan saya terima kasih pada Forkompinda Kota dan Provinsi. Kita hampir hari Bapak Ibu sekalian menjaga rumus regulasi. Kalaupun nanti diganti, apa yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian? Maka landasan hukumnya yang kita siapkan. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian, saya terima kasih pada Forkompinda karena tiap hari berpikir di akhir rapat. Karena yang paling tahu hukum mungkin Pak Kapolres sama Ibu Ganjari. Ya, tiap hari kita minta masukan supaya nanti dalam kita membantu tidak terjadi sesuatu hukum di kemudian hari. Ibu Bapak sekalian, saya kira terima kasih banyak atas kehadirannya. Kemarin saya minta tolong Pak Suherman dan seluruh ketua-ketua yang hadir hari ini. Ayolah, kita mau ketemu. Saya mau ketemu. Jadi bukan berarti saya tidak mau ke sana. Kalau saya ke sana ini tidak akan selesai. Belum masuk saja sudah terjadi gap di pelabuhan. Saya, kalau saya direkam boleh?